Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan yaitu sistem file dalam mata kuliah sistem operasi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya Farkis Brajis. Saya Muhammad Mauliri. Tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung masuk saja Materinya Yang pertama itu adalah latar belakang. Dalam sistem komputer, semua data disimpan dalam bentuk file dan tidak bisa dikelola secara sembarangan. Karena itu diperlukan sistem berkas yang berfungsi mengatur cara menyimpan dan mengakses data. Sistem berkas membantu mengatur nama file, lokasi penyimpanan, serta susunan folder agar data mudah ditemukan. Sistem ini digunakan pada berbagai media seperti hard disk, SSD, dan flash disk, serta menjadi bagian penting yang mendukung kerja sistem operasi. Slide selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan dalam materi ini berfokus pada pengertian dan fungsi sistem berkas, bagaimana struktur direktori disusun, jenis-jenis sistem berkas yang digunakan, cara kerja sistem operasi, mengimplementasikan penyimpanan file, serta bagaimana mekanisme keamanan dan hak akses diterapkan pada file. Slide selanjutnya itu adalah tujuan dan manfaatnya. Tujuannya itu yang pertama, memahami struktur direktori dan jenis file sistem. Yang kedua itu adalah mengetahui cara kerja, penyimpanan dan keamanan file. Terus manfaatnya, yang pertama adalah membantu mengelola data dengan lebih rapi. Yang kedua adalah mengurangi resiko kehilangan data. Yang ketiga adalah menambah pemahaman tentang sistem operasi. Selanjutnya itu adalah pengertian sistem berkas. Sistem berkas merupakan mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur bagaimana data disimpan, diberi nama dan diakses kembali oleh pengguna. Dengan adanya sistem berkas, data yang tersimpan tidak hanya menjadi kumpulan bit, tetapi tersusun secara teratur sehingga mudah dicari dan digunakan. Oke, selanjutnya ada file, directory, dan metadata. Sini kita bisa lihat ada file yang berisi kumpulan data dengan satu nama tertentu, bisa berupa dokumen, gambar, video, atau aplikasi. Lalu ada directory yang ini adalah tempat untuk mengelompokkan file disusun dalam bentuk hierarki dari folder. Selanjutnya ada metadata. Ini adalah informasi penting tentang file, contohnya inode Linux dan MFT Windows. Selanjutnya ada peran sistem operasi. Sistem operasi ini memiliki peran utama dalam pengelolaan sistem berkas. Sistem operasi menyediakan perintah untuk membuat, membuka, membaca, dan menghapus file, mengatur struktur direktori, serta memastikan hanya pengguna yang berhak yang dapat mengakses file tertentu atau file tersebut. Selanjutnya ada manajemen ruang penyimpanan. Manajemen ruang penyimpanan ini dilakukan agar kapasitas disk tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Maksudnya dapat dimanfaatkan secara optimal ya. Sistem berkas mengatur bagaimana file disimpan dalam blok-blok penyimpanan, memilih lokasi yang tepat, serta mengurangi terjadinya pemborosan ruang dan fragmentasi data. Lalu di sini ada jenis-jenis sistem berkasnya. Yang pertama ada jenis NTFS atau Windows. Ini digunakan pada sistem operasi Windows dan mendukung pengaturan keamanan, journaling, serta penyimpanan file yang berukuran besar. Lalu ada ext4 atau Linux. ext4 ini adalah sistem berkas pada Linux yang dikenal stabil, cepat, dan efisien dalam mengelola ruang penyimpanan. Selanjutnya ada epifs Apple.
Ini dirancang untuk perangkat Apple dengan fokus pada kinerja SSD dan dukungan enkripsi yang kuat. Lalu ada FAT32 atau ICFAT. Banyak digunakan pada flash disk karena kompatibel dengan berbagai perangkat meskipun memiliki batasan tertentu ya. Selanjutnya itu ada implementasi dan keamanan file. Implementasi penyimpanannya, data disimpan dalam bentuk blok-blok kecil, lalu sistem berkas menentukan lokasi blok data. Keamanan datanya menggunakan hak akses read, write, dan execute, access control atau ECL, dan enkripsi journaling untuk menjaga data. Selanjutnya ada studi kasus atau penerapannya, itu menggunakan sistem berkas dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari kita seperti kegagalan penyalinan file berukuran besar pada flash disk atau pembatasan akses dokumen penting di komputer kantor. Contoh lainnya adalah seperti layanan penyimpanan iCloud yang mampu menjaga konsistensi data meskipun diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Kesimpulannya, sistem berkas ini tuh memiliki peran penting dalam pengelolaan data pada komputer dengan struktur yang teratur dan mekanisme keamanan yang baik. Sistem berkas membantu pengguna menyimpan, menemukan, dan melindungi data dengan lebih efektif. Oleh karena itu, pemahaman sistem berkas ini menjadi hal yang penting dalam penggunaan komputer modern. Apalagi sekarang banyak cyber attack ya. Oke, mungkin segitu aja presentasi atau penyampaian materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalah kata atau kelakuan kami yang kurang berkenan. Dan apabila teman-teman ada yang mungkin kurang ingin paham, disampaikan, bisa langsung saya berkomentar di bawah. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.